bagaimana supaya emak-emak bisa menjual lewat WhatsApp marketing. Gitu, lewat WhatsApp aja dulu satu. WhatsApp dulu, nggak usah ngomong Facebook, Instagram dan lain-lain, nggak perlu. WhatsApp dulu, tapi dia bisa meng-create, katakanlah kita setting target berjualan lewat WhatsApp, tapi bisa omset sebulan 75 juta. Sampurasun baraya Kibayan. Ramtes. Tepang deui urang ye, ngawangkong ieu wah. Ayo. Aya ku tegep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kibayan dan cibinongnews.com bersama Tapak Media. Kali ini kita masih bicara soal UMKM dan masih berada di Bogor Trade Road, Jalan Veteran, Panaragan, Kota Bogor. Kita sudah ada di sini tamu kita, Kang Bagus Akbar. Halo. Ya, beliau adalah Ketua PPS Provinsi Jawa Barat. Ada Kang Iqbal Aldilas. Kang Iqbal Aldilas digital marketing ya? Ya, digital marketing. Dan Ahmad Safai, Kang Ahmad Safai, selamat sore ya, Ketua PPS Kota Bogor ya. Ya. Jadi PPS itu dengar-dengar katanya IO UMKM ya. Berapa anggota UMKM sih yang sudah dibina oleh PPS selama ini, oleh PPS Jabar, dan mungkin juga nanti disambung deh ya sama PPS Kota Bogor. Ya, terima kasih waktunya, Kibayan. Jadi untuk total UMKM binaan kita di Jawa Barat aja, itu let's say hampir sekitar 3.000 sampai 4.000-an. Ini gede mau banyak. 3.000 sampai 4.000 dengan produk di atas 10.000. Oh, apa 10.000 apa? 10.000 macam produk dan jasa. Jadi kadang-kadang satu UMKM katakanlah dia menciptakan bisa 3-4 produk seperti itu, yang harganya nggak kalah, harga dan rasa nggak kalah dengan yang merek-merek luar negeri dan merek-merek yang konvensional lah ya, gitu kan. Ini mungkin beberapa di antara produk UMKM binaannya ya. Ada produk makanan, ada kesehatan gigi. Ini apa ini? Ya, kesehatan tubuh dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di Kota Bogor sendiri, Kang Ahmad? Ya. Kalau di Bogor ya, itu untuk anggota yang terdaftar memiliki, kita ada KTA gitu ya, itu lebih dari 100, tapi yang udah ikut dalam binaan itu 200 lebih. Yang ikut pameran sini berapa? Yang ikut di pameran sini karena ini kondisinya lagi pandemi ya, jadi mereka juga lagi terbatas, nggak nyampe 20-an sih, cuman yang aktif punya produk. Kalau tahun lalu kita pada saat ini kan ulang tahun pertama ya, yang tahun lalu kita saat peresmian pokok pengurusan itu kita undangannya cukup banyak tuh, sampai berapa ratus orang waktu itu di restoran ada di Bogor sini. Gini ya, sekarang kan lagi pandemi, nggak pandemi aja, problem UMKM itu pertama jelas permodalan ya, yang kedua pemasaran. Jadi pemerintah itu kadang ngasih modal, nggak ngasih jalan keluar, masarin orang produksi emang mau dikonsumsi sendiri kan enggak ya. Nah, jadi ada metode apa nih Kang Iqbal kan di digital marketing. Nah, metode UMKM ini dengan menggunakan digital marketing itu efektif nggak? Terus polanya seperti apalah kira-kira? Nah, ya, terima kasih Kang Kibayan ya. Kibayan. Oke, jadi sebenarnya setuju banget. UKM ini mereka punya problem di mana bisa bikin produk. Setelah bikin produk bingung jualin ya. Iya, dan memang itu banyak. Nah, itu peran-peran tim teman-teman PPS juga mengisi kekosongan tersebut juga. Nah, soal digital marketing potensinya sangat besar memang. Nah, tapi pertanyaannya, sebelum pandemik di era normal kita butuh effort satu misalkan ya. Di kala pandemik kita butuh effort lebih banyak gitu. Nah, makanya kecepatan belajar kita juga kudu cepat. Ya, makanya teman-teman PPS mewadahi itu ya Kang Bagus ya. Mewadahi agar mereka punya akselerasi. Media digital marketing sebenarnya banyak. Media digital marketing kan hanya media ya, cara untuk mendapat audiens di online. Tapi pertanyaan selanjutnya gimana cara mendapatnya ya? Nah, prosesnya banyak Kang Kibayan. Bisa dari sosial media, WhatsApp. Nah, kalau untuk UKM ada problem pertamanya mungkin
gaptek. Ya. Atau nggak punya waktu belajar, fokus bikin Ini makanan. mah sudah dulu, bentar ya, tanggung jawabnya Kang Bagus. Bagaimana membina UMKM supaya akrab dengan teknologi gitu kan? Gimana deh Kang Bagus? Pertanyaan yang bagus banget nih Pak ya. Jadi makanya dari PPS utamanya di Provinsi Jawa Barat kita menyadari nih bagaimana meningkatkan penjualan. Kita gandeng lewat digital marketing. Digital marketing katakan Iqbal gaptek. Nah bagaimana dengan gapteknya? Maka kita punya yang namanya step-step, yaitu digital marketing bagi pemula, bagi emak-emak. Kebetulan UMKM kan identik dengan emak-emak nih. Nah, levelingnya itu kita bawa pelan-pelan kan, nggak bisa langsung. Katakanlah misalnya, jadi dia per leveling aja. Bagaimana supaya emak-emak bisa menjual lewat WhatsApp marketing? Gitu, lewat WhatsApp aja dulu satu. WhatsApp dulu, nggak usah ngomong Facebook, Instagram dan lain-lain, nggak perlu. WhatsApp dulu, tapi dia bisa meng-create, katakanlah kita setting target berjualan lewat WhatsApp, tapi bisa omset sebulan 75 juta. Katakanlah. Tapi sebelum sampai sana, kita kecilin lagi kan, karena kendala tadi kan, ada yang fokus, gaptek, apa segala macam. Kita kecilin lagi, jangan 75 juta dulu. Start dari yang awal, 500.000 deh. Yang penting ada jualan dulu lah ya gitu. Ya. Kalau di Kota Bogor problemnya sama. Ya sama ya, tapi terobosan-terobosan yang sudah kita jalankan sih, kemarin kita mengadakan semacam training digital marketing. Jadi ada beberapa peserta yang kita kumpulkan, kemudian kita bimbing mulai dari Facebook Ads. Untuk kita kemarin ada beberapa peserta, beberapa gelombang, malah nggak cuma sekali gelombang. Terus ada termasuk WhatsApp bisnis, kan ada katalog-katalog yang bisa kita tampilkan atau auto replay untuk untuk pengiriman WA ya, kayak gitu. Gini Kang, medsos itu memang salah satu dari digital marketing ya. Tapi kita punya masalah juga bahwa pengguna medsos itu biasanya tujuannya untuk yang mencari teman, kesenangan, yang bukan untuk membeli atau menjual sesuatu atau membeli sesuatu gitu kira-kira. Nah, ada nggak pola lain yang memang khusus tempat jualan, semisal aplikasi-aplikasi yang sudah ada, yang konvensional yang sudah ada seperti sekarang ini gitu. Yang saya nggak mau sebut jadi iklan nantinya ya. Boleh sebut ya? Boleh sebut. Oke. Jadi pertanyaannya, medsos ini sering digunakan untuk berteman gitu ya. Kalau untuk jualan gimana caranya gitu ya, kayak Kebayan? Sebenarnya mudahnya gini Kebayan. Karena kita tahu tujuan dari sosial media adalah bersosialisasi, berteman secara online. Maka kalau kita isi sosial media, kita sebut Instagram mungkin. Kalau isi Instagram kita katalog produk semua, kira-kira mau follow gak? Insya Allah saya follow ya, karena saya doyan makan gitu ya, makanan terutama ya. Nah, salah satu caranya kalau kita ingin mendapat audiens di online, followers atau calon prospek, bikin konten yang menyelesaikan masalah dia. Contoh, Kang Arman kitchen set. Kalau isi produknya katalog semua, mungkin orang follow kalau butuh aja. Nah, gimana caranya biar orang mau follow, mau ngikutin Kang Arman? Bikin konten edukasi, tips-tips membangun kitchen set, tips-tips gimana caranya desain kitchen set dengan modal segini bisa jadi kayak gini. Ya. Kang Bagus, jadi kalau dari penjelasan Kang Iqbal tadi, bahwa memang penjualan itu self selling ya, mereka menjual sendiri. Nah, ada nggak yang mengkoordinir supaya mereka bukan memanjakan mereka ya, tapi memfasilitasi mereka untuk menjual bersama-sama seperti yang saya bilang tadi, aplikasi penjualan itu tadi lah kira-kira gitu ya. Oke, jadi kalau dari PP sendiri kita udah punya aplikasi kan? Kepikir nggak buat dibuat? Kita sudah punya aplikasi namanya Kulaku. Nah, di dalam situ dia itu bentuk marketplace untuk produk-produk UMKM dan jasa. Nah, hanya saja memang perlu di booster bagaimana supaya penggunanya jadi banyak. Maka gandeng salah satu rekan kita di ahli digital marketing ada di situ. Yang pertama, bagaimana agar anggota kita UMKM-nya menjadi lebih familiar dengan
digital. Iya. Nah, yang kedua adalah bagaimana membooster kita punya aplikasi, peralatan-peralatan marketplace, tools yang lain, agar menjadi friendly experience. Jadi gampang digunakan oleh emak-emak gitu. Jadi problemnya ini digital marketing edukasi bukan user bukan pemiliknya saja ya, arti pemilik aplikasinya, tapi kadang saya juga gaptek ya pada saat mau beli dodol misalnya gitu kan online, kadang-kadang ya nggak bisa, akhirnya ya nggak jadi gitu kira-kira. Gimana nih mengedukasi konsumen ya, mengedukasi konsumen untuk mengakses pada produk-produk dari UMKM ini gitu. Oke, jualan personal atau aplikasi tadi yo? Secara umum kita gini, kita kan menjual kepada konsumen. Nah, sementara konsumen pun harus akrab dengan dunia digital, gitu. Nah, bagaimana menginspirasi konsumen untuk mencari medsos yang berisi tentang konten-konten produk itu tadi. Gitu. Oke. Nah, jawaban paling simpelnya gini, Kang Kibayan. Kita kudu tahu apa yang konsumen kita ketik saat mencari produk kita. Contoh tadi Kang Arman lagi ya, karena saya tahu produknya Kang Arman. Beliau tadi posting nama brandnya ya, apa Lily? Lily Kitchen Set. Saya kan nggak kenal brandnya, nggak kenal Kang Arman. Yang akan saya ketik adalah gimana caranya di Google ya, jasa Kitchen Set Bogor atau enggak tempat Kitchen Set Bogor, yang saya ketik itu. Kalau saya nggak kenal brand. Nah, kalau Kang Arman nggak muncul di media tersebut, Kang Arman nggak muncul di online tersebut, maka saya nggak akan beli dari dia. Kan nggak kenal. Nah, cara kita adalah cari tahu kata kunci apa yang orang akan ketik saat ingin beli produk kita. Oh gitu ya. Pengen beli odol, jual odol Cimanggu karena tinggal di Cimanggu misalkan, terdekat kan. Kalau nggak muncul orang nggak bakal tahu. Gitu. Ini berarti gini dong ya, harus ada upaya lebih dari IO UMKM ini untuk memproteksi anggotanya, agar pada saat mengetik apapun yang keluar produk UMKM itu, UMKM yang dibinanya gitu. Itu bentuk proteksi. Nah, ini sudah dilakukan seperti apa nih Kang Ahmad? Sampai sejauh ini untuk yang digital marketing ke arah ini kan lebih ke arah ke scope area ya. Jadi pencarian berdasarkan area ya. Saat ini sih masih dalam proses ya, belum sampai sejauh yang tadi itu ya. Jadi masih yang udah pernah dilakukan baru yang di Facebook Ads, kemudian yang di WhatsApp gitu. Kalau yang sampai ke ini kan berarti Google Map Google Map Business. Google Map Business. Belum sampai sana. Kita akan ke sana. Tadi baru diskusi sama Kang Iqbal tadi. Mungkin mempermudahnya gini Kang Kibayan. Gimana? PPS-nya kan wadah ya. Iya. Nah, sementara kan UKM itu banyak banget. Di bawah PPS itu ribuan mungkin ya. Ribuan. Nah, yang langkah pertama mungkin adalah membekali mereka dulu personalnya, orangnya dulu punya kemampuan. Kalau PPS-nya memperkuat, mungkin energinya nggak sebanyak membernya mungkin gitu ya. Kalau member berenergi, PPS itu mau wadahnya lebih mudah kan. Bekelin mereka ilmunya dulu, tahu caranya, lakuin. Kalau nggak tahu caranya, mentok bareng-bareng PPS yuk. Ya, kita diskusi bareng. Jadi PPS ini menunggu orang nyerah dulu gimana Pak? Ya, jadi PPS ini benar kata Bang Iqbal, kita adalah organisasi masyarakat ya. Kita adalah komunitas yang memang bergerak untuk memaksimalkan potensi daripada UMKM tersebut. Nah, terutama yang ada di dalam anggota UMKM. Seperti kata Kang Iqbal hadir di sini pun karena inisiasi daripada pihak Provinsi Jawa Barat, PPS Provinsi Jawa Barat, bagaimana mengedukasi para UMKM menjadi lebih familiar dengan digital tadi. Nggak mungkin langsung bisa, tapi tetap ada segmentasinya Kibayan. Karena UMKM kan nggak lepas daripada mama kembali. Jadi segmentasinya kita pelan-pelan dulu. Nah, kita ada kerjasama dengan salah satu ahli digital marketing. Kebetulan beliau sering ngadain webinar dengan Kementerian Koperasi. Seperti itu. Nah, kita kerjasama dengan Kang Iqbal untuk itu tadi mengedukasi anggota kita di Jawa Barat, Jawa Barat, agar mereka menjadi lebih familiar, yang ujung-ujungnya penjualannya meningkat.
seperti itu. Karena Itu efektif sudah. Artinya ada evaluasi nggak bahwa dengan cara yang dilakukan itu sudah ada peningkatan omset lah kira-kira. justru itu sebelum dengan Kang Iqbal ini kami sudah melakukan beberapa pendekatan. Seperti yang tadi Kang Safi bilang, masing-masing daerah kan punya inisiasi sendiri mengadakan latihan digital marketing. Bukan hanya di Bogor, di Bekasi, di Tasikmalaya, di Pangandaran, semua ada. Tapi at the end of the day, di akhir hari, hasilnya tuh nggak sesuai apa yang kita mau gitu ya. Akhirnya kita inisiasi, oke, jangan inisiatif sendiri-sendiri deh. Dikolektifkan masuk ke dalam program provinsi. Di dalam program provinsi dipaksa harus bisa, harus jualan. Dan pemerintah dukung itu ya? Alhamdulillah, jadi PPS ini malah dilihat pemerintah sebagai salah satu partner, sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Saya seperti itu karena pemerintah kan terbatas juga sumber daya manusianya, tenaganya dan lain-lain. Makanya begitu PPS melakukan hal ini, mereka langsung oke, apa yang bisa kamu bantu seperti itu. Jadi kami hadir sebagai jembatan. Kalau di Kota Bogor pemerintahnya gimana? Ya, alhamdulillah sih cukup mendukung ya, dari terutama dari Dinas Koperasi dan UMKM ini cukup mendukung, dan komunikasi kami juga cukup aktif. Mereka setiap kali ada jadwal training apa yang mereka adakan, kita diinformasikan gitu. Oke, kembali ke Kang Iqbal nih soal dagang ya, jualan. Jadi memang ini persoalan penjualan itu kita tidak bisa melakukan apa-apa aja dengan kondisi seperti sekarang ini. Digitalisasi itu salah satu jalan, bukan mungkin menjadi satu-satunya jalan keluar ya saat ini. Nah, kemudian bentuk kerjasama yang dilakukan dengan berbagai UMKM, apa cuma dengan PPS saja? Ada beberapa yang lain. Ada beberapa yang lain. Polanya sama? Polanya tergantung karakter UKM seperti apa. Ya. Jadi Emang beda-beda ya karakternya? Ya, contoh gini. Kalau segmentasinya adalah produk ya. Kalau produk odol sama produk kitchen set, kan cara jualannya berbeda. Ya, kita mengajarkan apa yang memungkinkan dia dapat closing. Nggak bisa sama. Contoh bukan cuma kemampuan teknis menggunakan digitalnya saja, perangkat digitalnya, tapi juga cara strategi marketingnya, barangkali begitu. Karena mungkin gini Kang Kibayan, kalau produknya ternyata nggak cocok di Instagram, buat apa belajar Instagram? Mendingan fokusin di tempat lain. Oke. Jadi karena terbatas waktu tadi, mungkin bisa jadi dipaksakan waktunya makin berkurang, ada energi yang terbagi jadinya. Oke, inilah untuk closing statement harapan dari Kang Bagus, kemudian Kang Iqbal, Kang Ahmad ini kepada UMKM dan pemerintah tentunya ya, sebagai yang mengayomi UMKM ini kira-kira apa nih? Harapan kami terhadap UMKM, kami berharap UMKM bisa menjadi raja di negeri sendiri. Banyak kok contoh kasusnya negara-negara yang berjaya di UMKM-nya, salah satunya Cina, Brazil, dan teman-temannya. Dan kita punya histori beberapa kali selamat dari resesi karena UMKM. Di tahun 98, 2008, UMKM nggak manja ya, dia tangguh dalam segala situasi. Saya berharap kepada pemerintah agar UMKM ini diperhatikan, tapi juga konsisten. Perlakukanlah UMKM sama seperti memperlakukan industri yang lainnya. Gitu. Jadi tetap terus-menerus bimbingan, terus stimulus itu ada terus. Jangan hanya insidentil. Pada saat ekonomi sudah membaik, UMKM ditinggal lagi, fokus sama industri yang lain. Nah, itu harapan dari kami agar pemerintah mulai lihat. Tapi alhamdulillah sekarang pemerintah mulai arahnya mulai lebih terstruktur untuk UMKM. Ya, Kang Iqbal. Oke. Closing statement ya. Iya. Jadi kan UKM itu kan penggerak negara ya. Ekonomi negara. Penggerak ekonomi negara. Dimana kalau UKM-nya tersendat, ekonominya bisa tersendat juga. Maka butuh narasi untuk pergerakan lebih cepat. Pemerintah tadi kata Kang Bagus, ya PPS salah satunya butuh didorong energi lebih cepat dari pemerintah sebenarnya. Gitu sih Kang Kibayan. Kalau untuk Kota Bogor gimana? Oke, kalau ini Kang Hibayan ya. Tadi seperti yang disebutkan Kang Bagus sebenarnya, cuman
saya pakai 2 poin aja nih ya, yang antara kerjasama dengan pemerintah ya, menurut saya simpulkan aja antara sinergi dan konsistensi. Ya, itu aja. Sinergi dan konsistensi. Oh iya. Sinergi dengan UMKM dengan pemerintah, kemudian kedua belah pihak juga secara sinergi itu konsisten terus diperhatikan dan saling membantu. Oke, Kang Bagus, Kang Iqbal, Kang Ahmad, terima kasih atas kehadirannya sudah mau ngobrol sama Kibayan ya, gitu kan. Semoga semua yang kita bicarakan ini memberikan manfaat buat kemajuan UMKM kita semua. Demikian tadi Baraya Kibayan atas nama narasumber dan cibinongnews.com serta Tapas Media. Selesai sudah obrolan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.